Halo pemirsa, kembali lagi di Dr. Oz Indonesia. Tanpa terasa kita sudah tiba di segmen terakhir yaitu segmen Tanya Dr. Oz. Iya. Nah, kali ini ada 2 pertanyaan ya Dr. Reisa ya. Iya betul. Dan pertanyaan pertama kita persilakan dulu dari betul. penonton di studio kali ini ya. Ya, Pertanyaannya, kenapa kalau mengiris bawang matanya perih? Oh. Ibu Supaya- kalau masak di dapur nangis ya Bu ya? Iya. Oh, matanya nangisnya perih. gara-gara bawang apa gara-gara tagihan Bu? Atau gara-gara Bapak nggak pulang? Nah, jangan ya Bu ya. atau Ibu ini mungkin motong bawang sambil nonton film drama kali Bu ya. Terus Makanya kebawa emosinya. Ibu bener Bu, gara-gara matong bawang Bu nangisnya. Benar. Ya, pertanyaannya, gimana supaya tidak perih? Supaya nggak perih. Oke, Ya. terima Oke. kasih banyak. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Chef, Chef kan tiap hari kerjaannya motong bawang dong pasti. Yang Iya. namanya masak pasti pakai bawang. Pernah nangis nggak kayak ibunya? Hampir tidak pernah, kecuali itu bawangnya adalah bawang baru yang saya kupas langsung saya olah. Oh, oke. Tapi Tipsnya biasanya gimana tuh? biasanya tuh kalau Aiko tuh bisa di telenannya, di pisaunya itu diolesi dengan jeruk nipis. Itu bisa mengurangi ya? Bisa mengurangi dan juga bisa mengurangi bau bawang. Kan ibu-ibu kadang kan Iya. kebiasaan. Potong ya. Coba ngaku, talenan 1 untuk semua. Mau sayur, Betul? Mau bawang, sayur, daging. Menghemat ya. Nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk bumbu, sisain buat bumbu. Bedain. Yang ikan. Nah, untuk menghilangkan amis itu salah satunya bisa menggunakan si jeruk nipis tadi, selain bisa mengurangi rasa perih. Jadi di dalam bawang itu ada senyawa yang namanya senyawa sulfur. Nah, jadi mana kalau kita potong, Saya pernah keluar dengar tuh gasnya kan. Nah, gasnya sulfurnya keluar, menguap. Nah, itu kalau berkontak dengan mata, itu bisa mengiritasi mata. Kita mau kasih tips nih ibu-ibu dari Dr. Oz Indonesia. Jadi kalau mau potong bawang nih, supaya tidak mengiritasi mata, kita bisa taruh dulu di dalam kulkas selama 15 menit. Itu betul banget. Bawangnya didinginin dulu Didinginin nih ya? dulu. Ya. Jadi tujuannya biar suhu dingin itu untuk memperlambat produksi gas. Oke, jadi saat gasnya kita nggak memotong langsung bawang. pss gitu ya? Langsung Betul. kena mata gitu. Kalau pakai kacamata bisa nggak sih terhalang? Bisa kacamata buat las itu yang gede. Yang gede, yang nggak masuk gas. Kalau nggak helm. Oke, Bu udah tahu tipsnya ya Bu ya? Jadi Ibu? begitu motong jangan inget-inget tagihan. Oh bukan ya. Jadi pakai air lemon dan masukin kulkas. Masukin kulkas. Tips yang bagus. Sekarang kita akan mempersilahkan membaca dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh pemirsa yang ada di rumah nih Chef. Oke. Nanti Aiko boleh bantu bacakan ya pertanyaannya tuh. Boleh. Ada di layar. Silahkan. Dok, kenapa kalau apel setelah dipotong tidak langsung dimakan warnanya jadi kecoklatan? Dan bagaimana agar apel tetap segar setelah dipotong-potong? Terima kasih. Oke, terima kasih Ini juga Syahida bagus nih pertanyaannya Kirani. Apel. Bu Ibu, pernah lihat apel kayak gini nggak Bu? Pernah. Terus kalau udah kayak gini tetap dimakan nggak? Makannya sayang ya. Sayang, apalagi kalau misalnya cuma ada 1, di rumah ada 2 orang, mau nggak mau dibagi 2. Udah kelaparan lagi ya. Yang satunya belum pulang, ya udah disimpan dulu. Akhirnya begini warnanya. Gini, atau mungkin untuk bekal sekolah anak. Betul. Ya, jadi buahnya udah dipotong-potong Ya, dari dulu. pagi udah dipotong ya. Buat nanti gitu ya, Makan beberapa siang. jam kemudian. Tapi warnanya kalau udah coklat jelek ya Bu ya? Menarik nggak? Apalagi anak-anak. Ih nggak mau udah jelek Iya, ya. dipikir wah ini udah busuk nih. Udah busuk, ya. padahal bukan busuk. Mm-mm. Jadi kecoklatan ini adalah akibat proses oksidasi. Dimana kalau misalnya nih, apel kan kita potong nih Bu ya. Kita potong, keras gitu. Nah, yang namanya potongan ini akan membuat sel-sel di bagian daging apel ini akan rusak. Dan ini akan keluar yang namanya enzim. Dan enzim itu akan mempengaruhi yang namanya udara di sekitarnya. Sehingga terbentuklah oksidasi di sana. Oh, jadi itu menyebabkan si hitam ini tadi Hitam kecoklatan. ini itu adalah akibat dari proses oksidasi sebenarnya. Nah, supaya si apelnya ini kemudian nggak jelek warnanya, kita mau kasih tips nih supaya tetap menarik warnanya. Pertama adalah kalau chef biasanya digunakan apa tuh di rumah? Air perasan jeruk lemon dan garam sedikit. Nah, ini ada nih air perasan lemon. Atau Ya. jeruk nipis juga boleh ya? Jeruk nipis juga boleh. Ya, jadi kita gunakan saja sekitar 2 sendok makan dari yang namanya air perasan lemon, dimasukkan ke dalam mangkuk yang berisi air. Ini sekitar 250 cc sampai 300 cc. Ini lah. kalau bisa airnya air dingin. Air dingin ya. Kemudian kita tambahkan saja 2 sendok makan cukup ya chef ya? Untuk Cukup. beberapa ya apel ya. Kemudian kita aduk secara merata dan direndam.
Nah, kita biarkan atau dia ini. selama 3-5 menit didiamkan di Ya nggak boleh dalam. terlalu lama karena sarinya juga nanti dia akan keluar. Akan keluar sarinya. Akhirnya malah nutrisinya ada di air. Betul. Ya, setelah didiamkan, kemudian kita angkat, kita tiriskan. Nah, nanti dia tidak akan berubah warna dengan waktu yang cukup lama, mungkin beberapa jam. Betul. Gitu. Tapi ada cara lain nih. Kalau misalnya susah cari yang namanya air perasan lemon, kita gunakanlah yang namanya air berkarbonasi. Nah, kita pakai apelnya, ya. Ini mungkin terlalu besar, saya potong ya. Nah, chef aja deh yang jago motong. Nah, kita masukkan apelnya ke dalam satu mangkok ya, satu wadah. Kemudian kita siram dengan air berkarbonasi. Nah, air berkarbonasi ini fungsinya apa? Untuk mengikat dan mencegah terjadinya oksidasi itu tadi. Nah, ini udah berasap-asap nih airnya. Wah, Wah, itu langsung keluar tuh ya esnya. kita siramkan saja. Kita diamkan selama beberapa menit ya, 3-5 menit juga mungkin. Kemudian kita tiriskan. Nah, setelah itu nanti apel tidak akan coklat seperti ini lagi. Karena dia sudah berikatan yang enzim tersebut dengan karbonasi yang ada di dalamnya. Berarti kalau udah ditiriskan seperti ini ada baiknya mungkin disimpan ke dalam kulkas kali ya. Betul. Dok, supaya lebih Lebih fresh, tambah lebih lama. segar. Bener. Dan mau dikonsumsi dibilas aja dulu biar rasanya mungkin nggak terlalu asam. Betul. Kalau mungkin tadi chef menambahkan garam supaya nggak terlalu asin nanti jadinya kan. Benar sekali. Iya. Atau mungkin untuk bisa menggunakan garam buah nih pemirsa, garam buah yang tidak Jadi nggak asin. terlalu asin. Iya, jadi rasanya tetap renyah dan juga manis dari buah aslinya. Itu tadi gampang ya Bu ya? Gampang Udah dong, tahu Bu. ya sekarang ya? Wah, terima kasih banyak Chef Aiko sudah hadir di Dokter Indonesia. Terima kasih Chef Aiko sudah hadir. Seru ketemu banget, lagi. tadi kita sudah masak-masak bareng, sudah banyak tips-tips yang kita berikan. Semoga semuanya bermanfaat untuk Anda yang ada di rumah. Saya Dr. Reza Broto Asmoro. Dan saya Dr. Gigi Andi Wirahadi Kusuma. Sampai jumpa di episode selanjutnya untuk menemukan sehat yang sesungguhnya di mana lagi kau bukan di Dr. Oz Indonesia.